Selamat datang ya di YouTube channel gue lagi. Salam dari gue, Gelap Siapa Takut. Jadi di video gue kali ini, gue akan bandingkan kedua buah senter gue lagi ya. Salam makan Indomie, yaitu Himalayan BL50 melawan Wuben X2 Pro. Kenapa gue bikin perbandingan ini? Ya biar seru aja. Dan teman-teman nanti kalau ada budget sekitar 900 ribuan sampai 1 juta, bisa tahu yang mana sih sesuai kebutuhan teman-teman. Sebelum gue mulai, nah gue akan infokan beberapa koleksi senter merek Himalayan gue ya. Gue pertama juga ada Himalayan LD 70 ya. Oke, nah ini klaimnya 4000 lumen. Ini senternya kecil-kecil tapi monster banget ya, cahayanya sangat terang nih ya. Nah ini koleksi senter Himalayan gua yang ketiga, Himalayan MS08 ya. Tuh LED-nya banyak, ini sih buat mengusir dunia makhluk lain ini nih. Tuh 34.000 lumen. Dia ada kipas juga di sini. Dulu kalau nggak salah gue beli ini sekitar 4 jutaan ya di toko hijau. Nah ini salah satu senter yang termasuk sering gue bawa pada saat kalau gue road trip keluar kota ya kan. Nah jadi pas ada kayak hutan-hutan gitu, nah gue akan pakai ini senter. Oke, ini senter juga termasuk cukup berat ya. Kalau untuk EDC sih nggak banget lah ya. Cuma kalau untuk buat ke hutan atau apa, buat fun, oke banget nih senter. Sekarang gue akan ke perbandingannya ya. Pertama bisa dilihat ya. Nih, kalau Wuben X2 Pro ada lampu sampingnya di sini sama utamanya. Ya, kalau BL50 pun sama-sama ada lampu samping nih. Sorry, ada LED-nya. Ya, BL50 ada LED. Oke, kalau kita lihat lensanya dan lain-lainnya, dia gini. Oke, nah sekarang gue akan ke BL50 dulu ya. Ini senter gue beli kurang lebih 1 jutaan ya. Bentuknya sih bener-bener keren banget ya, agak unik nih kalau bisa dilihat nih ya kan? Dia nggak full bulat tapi kayak ada tonjolan dikit gitu. Nah ini ada untuk UV, ini lensa LED utamanya, klaimnya 3005 lumen. Dia ada 2 buah tombol. Gue pernah bilang ya, gue tuh paling seneng itu senter ada 2 tombol. Kalau kita klik ini, dia ada LED muncul. Ini low ya, ultra low. 5 lumen, ada indikator baterai. Nah, teman-teman, kalau kita klik 2 kali, dia UV-nya keluar tuh. Oke. Nah, charge-nya di sini Type C. Tombol utamanya di belakang nih. Klik, tahan. Nah, jadi kalau ganti-ganti mode ditahan aja. Klik 2 kali dia turbo. Nah, kalau turbo di sini ada indikatornya tuh, kelihatan nggak tahu? Ya kan, baterai tinggal berapa ya. Nah jadi dia enaknya ada level-levelnya nih. Oke. Karakter dia tuh ada sorotnya tapi agak nyebar ya, jadi kalau untuk jarak 60 meter dia tuh rada sorotnya oke ya. Range XHP 70.3, simple lah. Cuma sih ini ya panas banget. Nah teman, sekarang gua akan ke Wuben X2 Pro ya. Nah fiturnya ini sangat apa ya, bagus sekali ya safety-nya. Dia kalau mau buka baterainya di sini mesti geser dulu ke sini ya, digeser, habis itu ditekan tuh kebuka nih. Waktu beli kita sudah dikasih baterai ini teman-teman ya, 14500. Nah Wuben X2 ini bisa menggunakan baterai AA atau NiMH. Kita coba ya di baterai NiMH, karena baterai AA gua nggak ada ya. Oke, jadi tutup, habis itu di lock, fitur safety-nya ya. Nah pada saat kita nyalain pun dia ada lock, lampu samping sama lampu utama ya. Kalau lock ini ketika kita pencet tombol di sini dia nggak bisa nyala teman-teman ya. Jadi kita
Nih untuk lampu sampingnya, dia nyala ya tuh, bisa lihat nggak? Redupin, terangin. Jadi center U-band ini penggunaannya tuh sangat gampang sekali ya. Kalau kita klik 2 kali, dia bisa turbo. Kita klik pelan sekali, ini lampu red, green, blue-nya nih teman-teman nih. Ya, diputar-putar. Oke. Nah, kalau posisi mati kita klik 2 kali, dia ada strobo merah biru. Ya. Nah, kita nyalain lagi. Pada saat lampu red, green, blue nyala, kita klik 2 kali, dia jadi flashing ya teman-teman ya. Enak ya. Nah, lalu kalau kita maju lurus ke sini, dia lampu utama. Ya. Dia ada nyebarnya, ada sorotnya. Kita coba nyalakan. Tuh. Ya. Kalau kita turunkan, terus kita naikin pelan-pelan, naikin. Ya. Klik 2 kali, turbo. Oke. Ya. Nah, lalu kita lock dulu ya. Jadi center U-band ini sangat gampang dipakai ya, nggak kayak center lain yang pencet, salah pencet. Oke. Belakangnya seperti ini teman-teman, ya. Nah, dia ngecasnya di sini nih, Type C. Jadi nggak usah worry ya. Pokoknya untuk U-band X2 Pro itu no worry. Bisa pakai baterai warung, bisa pakai baterai NMH, dan bisa pakai baterai 14500-nya ya. Pada saat beli sudah dikasih baterai 14500. Harganya gue beli waktu itu lagi promo sekitar 800 ribuan. Mungkin nanti bisa sekitar 1,3an ya teman-teman ya. Nah, dan lampu sampingnya ini dia bisa digeser ini teman-teman. Tuh, turun, naik. Ya. Jadi menurut gue ini center cukup komplit ya. Dan dia ada magnet di belakangnya teman. Lalu dia ada aksesorisnya seperti diffusernya ya. Gue nggak buka dulu. Waktu beli kebetulan dikasih ada bracket untuk di helm taktikal. Lalu dia ada kayak tombol lagi yang beli terpisah buat pasang di sini. Jadi kalau untuk self defense dia bisa langsung strobo. Tapi gue nggak ada ya itu ya. Kalau di cas dia lampunya warna merah ya tuh. Nanti kita lihat tunggu dia fullnya jadi warna apa. Nah ini kan center U-band X2 Pro nya sudah full ya. Kalau sudah full dia jadi warna biru nih. Cakep juga ya. Memang mantep ini. Sekarang gua akan timbang ya berat kedua buah center nih. Untuk Himalayan beratnya 154. Oke. U-band X2 Pro beratnya gini ya. Nah, kalau gua taruh di sini, gua kasih pena kira-kira ukuran begini nih. Ya, kenapa gua menggunakan pena tidak menggunakan korek api? Karena nggak semua orang yang punya korek api. Cuman ini sih untuk EDC 2 buah ini sih mantep lah. Nah, nanti akan muncul spek dari kedua setnya, teman-teman lihat aja yang mana sesuai kebutuhan. Nah, oke. Baik teman, tinggal ditunggu pada sama harinya ya. Thank you. Nah teman, gue akan cobain center U-band X2 Pro gue ya, turbo. Nah begini turbonya. Oke. $1.500 lumen, oke juga ya. Nah ini kayaknya dia udah step down nih. Thank you. Nah teman-teman, gue akan cobain center BL50 gue ya, Himalayan, dan gue langsung ke turbo. Tuh begini nih, BL50. Ya, nah ini udah mulai berasa panas.
dia ada sorotnya, tapi sampai ujung sana sorotnya jadi rada nyebar. Nah, ini udah mulai berasa panas nih teman. Udah step down belum sih? Kalau gue sih lihatnya kayaknya belum step down ya, cuma rada panas. Oke. Thank you teman-teman. Oh iya, gue mau beri sedikit informasi ya teman-teman ya. Mungkin gue udah sering beberapa kali ngomong di video gue. Nah, teman-teman kalau punya anak kecil atau orang tua atau teman-teman sendiri, usahakanlah bawa senter yang ada fluid elektroniknya. Ya, kenapa? Karena pada saat kita terjebak di suatu ruangan atau kita sedang camping, hiking nyasar, kita bisa menggunakan fluid elektronik tersebut. Seperti gue tuh punya beberapa senter fluid elektronik. Nih, gue pertama ada Asoluk E1 ya. Nah, yang gue katakan fluid elektronik itu seperti apa? Ketika kita pencet ini, dia akan keluar suara bunyi. Contoh, gue tutup dulu ya speakernya karena terlalu keras ya suaranya nih. Nah, jadi teman-teman bisa minta pertolongan lah kalau misalnya terjebak di lift atau terjebak di ruangan atau bahkan tersesat ya. Cocok banget sih buat anak-anak juga ya kalau yang senang camping-camping gitu ya. Nah, lalu ini Asoluk E1 ini juga dia ada senternya nih, sangat berguna ya. Tuh, jadi ini senter sekaligus fluid elektronik. Oke. Nah, gue juga ada Borit V30. Ini sama Asoluk E1 sama aja, dia ada fluid elektronik. Ditutup dulu ya, kalau nggak berisik takut banget tenaga. Tinggal dipencet nih. Ya. Dia ada suaranya. Ya. Jadi bisa sebagai sinyal untuk menandakan bahwa kita membutuhkan pertolongan. Ya. Nah, ini juga sama Borit V30, dia ada senternya. Nah, kalau teman-teman tanya, kenapa sih nggak bawa fluid manual? Oke. Kalau fluid manual, kalau kita lagi cedera, apa kita lagi capek, kena reruntuhan debu, kadang kita tuh tipe itu sangat susah. Menurut gua lebih baik bawa senter fluid elektronik. Sebagai fungsinya dia sebagai senter juga, dia ada fluid elektroniknya, ya. Nah, dia juga bisa dijadiin senter topi ya, karena kan dia ada klip bolak-balik di sini, sama nih. Oke. Nah, atau teman-teman bisa bawa fluid elektronik khusus ya. Nah, kalau ini sih fluid elektronik khusus, dia khusus elektronik aja. Merek Nightcore NWE 30 ya. Nah, jadi ketika kita putar, sebentar ya, kita penggangin, dia ada bunyinya nih. Oke. Dia ada bunyinya. Ya, ini tunggu. Dan dia juga ada flashing lampu di sini ya. Ini gue matiin dulu suaranya. Jadi pada saat gelap di sini ada flashing lampunya. Nah, dia menggunakan baterai 16340 dan klaimnya sih bisa tahan beberapa hari ya. Cuman kalau yang untuk Nightcore ini kan dia nggak ada senternya ya teman-teman ya. Cuman enaknya pada saat kita menggunakannya, kita nggak perlu tahan. Kalau yang tadi kan masih tahan. Ini cocok banget dijadiin gantungan kunci ya. Oke. Nah, jadi kalau teman-teman yang gue katakan sebelumnya, diusahakanlah bawa 3 jenis senter-senter inilah ya, kalau untuk membutuhkan pertolongan ya teman-teman ya. Oke. Thank you. Nah, teman-teman, ini gue kan lagi cobain Nightcore gue tadi yang gue bilang dia bisa fluid elektronik dan ada sinyalnya. Tuh. Gue akan coba matiin senter gue, teman-teman tinggal lihat aja ya. Dia ada lampunya kan. Tuh, ada lampunya dia. Dia juga tahan air ya, jadi ketika membutuhkan pertolongan ini sangat penting tuh. Tuh. Ya. Nah, kalau gue coba nyalain senter gue sebagai cahaya biar teman-teman lihat tuh seperti ini. Dan gue celupin dia di dalam air tuh. Keunggulannya adalah dia bisa pakai baterai yang digonta-ganti ya.
walaupun bukan baterai A. Tapi tipe baterai dia itu sangat banyak di pasaran. Gelap, siapa takut?